Seolah tak kapok, Eko Kuntadi komentari konflik A'agim dan istri. Nyerang ulama mulu. Aksi mulia Teh Nini ini bikin terharu. Konflik keluarga A'agim atau Abdullah Gimnastiar belakangan jadi sorotan banyak pihak. Salah satu pegiat media sosial, Eko Kuntadi. Eko Kuntadi yang baru-baru ini mempunyai masalah dengan Ustadz Adi Hidayat. Beliau memfitnah Ustadz Hadi Hidayat menggelapkan uang sumbangan ke Palestina. Sekarang Eko Kuntadi pun seolah tak kapok dan komentari konflik A'agim dan istri. Namun Eko Kuntadi disemprot netizen. Eko Kuntadi komentari dibongkarnya kebusukan A'agim oleh putranya sendiri, Muhammad Gaza Al-Ghazali. Menurut pernyataan putranya, A'agim kerap kasar kepada sang istri, Teh Nini. Tentu saja, pemberitaan itu mengejutkan banyak pihak karena selama ini A'agim dikenal sebagai ustadz lemah lembut. Namun, siapa sangka yang terjadi di dalam kehidupan nyata justru sebaliknya. Sampai-sampai sang anak kandung sendiri pun merasa geram hingga akhirnya membongkar borok sang ayah melalui media sosial pribadinya. Menanggapi hal itu, Eko Kuntadi pun turut angkat bicara dan mengaku sedih mengetahui fakta tersebut. Kok gue sedih ya baca berita ini? Bukannya. Seperti dikutip pada Jumat 4 Juni 2021 via Twitter. Jujur, gue pernah ngefans sama A'agim justru karena kelembutan tutur katanya. Dulu setiap minggu nyempetin nonton ceramahnya di TV. Sambungnya, gak nyangka 5 tahun blo, pungkas Eko Kuntadi yang tampak sangat menyayangkan. Konten kolom komentar pegiat media sosial itu pun dibanjiri netizen dengan beragam tanggapan serta opini mereka. Lebih sedih lagi gue lihat elu, kerjaannya nyinyir mulu, tulis akun Zaidedra. Kerjaannya menyerang ulama. Dalam sejarah kita tahu siapa sih yang suka menyerang ulama? Hati-hati dengan orang yang suka menyerang ulama. Hasutannya sangat menyesatkan dunia akhirat. Tanggap akun Tricuca tampak berapi-api. Akan tetapi, nyatanya netizen tersebut banyak mendapat serangan dari netizen lainnya lantaran menganggap bahwa semua ulama tak bisa disamaratakan memiliki hati serta kepribadian yang suci. Nyerang ulama? Lah ulamanya nggak bener? Ujar akun Wemartono. Tidak apa-apa yang nyerang anak sendiri, imbuh akun Jimmy Bajil. Ulama juga manusia biasa hilaf dan bisa berbuat dosa. Kita dikasih otak oleh Tuhan buat milih mana ulama yang layak dijadikan panutan, mana yang tidak layak. Kalau jelas kelakuan sama ucapannya gak layak, tetapi masih dijadikan panutan ya goblok namanya drone. Astagfirullah. Balas akun anti baper tanpa emosi. Sementara itu, 15 tahun tutupi aib A'agim. Aksi mulia Teh Nini bangun rumah di surga bikin terharu. Teh Nini enggan membalas dendam meski sang putra Gaza menyebut kalau ia tersiksa selama 15 tahun. Alih-alih membocorkan aib A'agim, Teh Nini masih terus berjuang menghadapi ujian Allah. Selama ini Teh Nini lebih memilih diam saat menghadapi kisruh rumah tangganya dengan A'agim. Dari mulai bercerai, menikah lagi, hingga status kini digantung. Teh Nini tak pernah sekalipun
membongkar sifat A'agim. Sang putra, Muhammad Ghaza Al-Ghazali menyebut sang ibu sudah tersiksa selama 15 tahun. Sikap Teh Nini yang selalu mengalah ini membuat Ghaza akhirnya buka suara. Mengalah dan mengalah. Kata Ghaza dalam curhatan via Facebook, "Bidadari tak bersayap. Rasanya cukup bagiku penderitaanmu. Sudah waktunya bagimu untuk tersenyum. Sudah cukup tangisanmu. Cukup. Waktunya bahagia meski tidak bersama-sama." Mengungkap tentang kisah inspiratif tentang pembangunan sebuah rumah. Namun rumah tersebut bukan untuk dihuninya sendiri. Kisah inspiratif di hari Jumat penuh berkah tahun 2018. Kami bercita-cita ada lahan yang bisa dipakai untuk pesantren, karena amanah santri semakin bertambah dan lokasi yang sedang dipakai sudah tidak bisa menampung. Bertemulah dengan sebuah lahan yang cukup luas, kira-kira luas 2.350 meter persegi, dengan ada rumah 2 lantai luas 600 meter persegi. Harga sekitar 1,7 juta per meter. Padahal harga pasaran 4 juta per meter. Tulis Teh Nini. Akhirnya kami sepakat, namun karena belum ada dana, kami hanya sampaikan insya Allah 3 bulan akan dibayar. 3 bulan sudah berlalu, Allah belum berikan rezekinya, ujar Teh Nini. Maka kami sampaikan pada pemilik kami belum bisa membayarnya. Waktu berlalu hingga 1 tahun, dan kami lihat di depan sudah ada plang dijual via agen properti. Teh Nini menambahkan kalau pemilik rumah kembali menawarkan rumah tersebut. Teh Nini lantas meminta waktu 1 bulan dan mengungkap fakta mengejutkan. Ia mengucap syukur karena berhasil mendapatkan bantuan dari banyak pihak agar impiannya mendirikan pesantren bisa terwujud. Masya Allah, Allah Maha Kaya, akhirnya rezeki itu datang. Walau bentuk pertolongannya tidak berbentuk uang cash, namun berbagai macam jenis bantuan. Ada yang langsung wakaf, pinjaman, dan ada bentuknya berupa barang. Seru Teh Nini. Ibu 7 anak ini juga mengingatkan tentang ujian dalam berjuang di jalan Allah. Meski penuh pengorbanan, ia yakin segala sesuatu akan ada hikmahnya. Tanah inilah yang saat ini dipakai oleh kami Pondok Pesantren Tasdikul Quran untuk membangun masjid, asrama santri, fasilitas pesantren, sarana belajar, dan pelayanan umat. Tentu, sampai saat ini kami masih memiliki kewajiban yang belum selesai, yakni melunasi tanah ini dan membangun masjid serta sarana pesantren. Kisah ini memberikan sebuah hikmah agar dalam berjuang agama Allah pasti ada ujiannya, perjuangan, pengorbanan, dan ikhtiar doa yang sungguh-sungguh, ujar Teh Nini. Postingan Teh Nini ini menuai simpati dari publik. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah Teh terlaksana, kata Netar. Semoga Teh Nini mutmainnah dan tim senantiasa dalam lindungan dan limpahan rahmat Allah. Amin. Bagaimana menurut pendapat Anda?